dipersembahkan oleh Beres kok, alhamdulillah. Masih Alhamdulillah. Allah izinkan buat sholat. Iya, tinggal jangan diulang terus-terusan. Iya, Kalau bisa ini kok. yang terakhir, on time. Karena Allah sangat suka sekali dengan orang yang sholatnya tepat waktu. Itu kata Koko ya, jangan ulangin ya. Jadi, kita kan lagi ngebahas tentang Al-Ghafur nih. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tobat itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang, aduh aku tuh hancur abis banyak bikin dosa. Lalu berarti aku yang bertobat itu orang-orang yang hina. Oh, nggak sama sekali. Justru ada banyak keutamaan tobat di dalam Islam. Contoh, sampai ada kayak gini, ada hadis Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau semua manusia sudah bersih dari dosa semuanya, ini udah gak ada yang bikin dosa lagi nih, maka Allah akan binasakan semuanya, dimatiin tuh semuanya tuh. Lalu akan diganti dengan umat yang baru yang dia bisa bikin dosa. Tapi nanti mereka akan bertobat. Saking Allah suka banget, cinta banget sama hamba yang bertobat. Bahkan kalau ada yang bertanya, sesenang apa sih Allah sama hambanya yang bertobat? Digambarkan oleh Nabi, ini di hadis yang lain ya, digambarkan oleh Nabi, sebagaimana kalau ada orang nyasar, tersesat di tengah padang gurun, udah gitu unta sama bawaan makanan pakaiannya hilang semua. Dan dia udah nyari kemana-mana, udah putus asa, udah tinggal nunggu mati, aduh. Tapi tahu-tahu untanya datang. Saking senangnya dia berkata, makasih ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kebalik. Ya, ada kan orang saking senangnya sampai gitu kan. Nah saking senangnya itu sampai kayak begitunya. Nah Allah digambarkan oleh Nabi, Allah ketika ada hamba yang bertobat lebih senang lagi daripada hamba yang kayak begitu. Jadi tapi bukan berarti ya udah aku tinggal dosa lagi, nanti tobat lagi, nanti Allah senang lagi. Nah itu nggak boleh, karena kita nggak tahu ada umur nggak nanti dikasih waktu untuk bisa tobat. Jangan-jangan abis maksiat nggak sempat tobat, udahan dulu. Betul. Gitu. Kan silakan. Ini ngomong kita sambil nunggu sahur, ada yang mau ditanyain nggak? Papi dulu. Tapi nanya kok, Papi silakan. kalau kita melakukan kesalahan berkali-kali, apa masih bisa bertobat? Kayaknya banyak salahnya sih Papi kok. Sangat banyak. Lama dulu. Masya Allah. Kalau ada pertanyaan, kok berapa kali sih batasan tobat? Apakah kuotanya cuma 100 kali atau 1000 kali? Iya. Jawabannya No limit. nggak ada batas. Batasnya cuma satu, mati. Jadi setiap kali kita habis maksiat nggak mati, Pasti ada. maka sederhana, Allah masih nungguin kita tobat. Nggak peduli itu mungkin dosa yang ke1.000.000 kali, dosa yang 1.000.000.000 kali. Ya, kabar baiknya itu Allah Maha Pengampun. Quran surat Fatir surat 35 ayat terakhir ayat 45-nya, walau ya'khidhullahun nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Ini kau sering kali bahas ayat ini. Kalau manusia bikin dosa balasannya langsung, mati kita semua. Tapi kenapa masih banyak manusia? Allah lagi nungguin kita tobat. Ya. Nah itulah Allah Maha Pengampun. Kalau ke manusia kita datang bawa 1000 kebaikan bisa dihilangin, dilupain gara-gara sekali salah. Kalau Allah kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan kita yang diterima, tobat kita yang diterima, Allah punya kuasa ngampunin seluruh dosa. Gitu. Apa yo? Kalau kita menjaga taubat itu harus bagaimana ya kok supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dalam proses taubat itu kok. Nah itu dia, dari pertanyaannya juga udah ada jawabannya tuh. Karena aslinya setiap kali kita maksiat itu, kita lagi nggak ngerugiin orang sebetulnya. Tapi lebih utamanya lagi ngerugiin diri kita sendiri. Ya. Jadi aslinya setiap kali kita maksiat itu yang harus ditobati, itu aslinya kita lagi ngejahatin diri kita sendiri itu. Makanya salah satu istilah untuk tobat di dalam Quran kan zolam tu nafsi. Zolim kepada diri sendiri. Ya. Jadi salah satu langkah awalnya tadi, dengan kita ini, aduh aku pengen maksiat nih, ada godaan nih. Wah, tapi kalau aku ngelakuin, aku berarti lagi jahatin diri sendiri. Yang lain rugi. Orang lain yang jadi korbannya, misalkan kita tipu, dia bisa jadi lebih mudah ke surganya Allah gara-gara dosanya gugur abis dibohongin atau dijahatin sama kita. Kitanya nggak bisa kabur dari pengadilan Allah kalau nggak tobat. Jadi gitu salah satu caranya. Selain itu juga silakan jaga circle ya. Karena kalau teman-teman yang maksiat semua, kita pengen ngaji, akhirnya jadi diajakin. Ya. Tapi kalau kita pengen lagi males banget ngaji, tapi tahu-tahu kiri kanan lu pada ngaji semua, sama lu kalau nggak ikutan, akhirnya jadi ikutan. Ngalamin sih saya kayak gitu. Ada lagi nggak? Silakan yang mau ditanya. Kalau yang tobatnya tobat sambel kok.
Orang bilang tobat, sekarang tobat nih. Ntar besok berbuat salah lagi. Besok kita tobat lagi. Itu hukumnya gimana tuh kok? Oh, Om Pipa. Ya satu nanti akan ditimbang oleh Allah. Mana yang lebih banyak kebaikan atau keburukannya. Walaupun kalau mau jujur kita sehari sholat paling cuma 5 kali. Maksiatnya kadang bisa berjam-jam. Udah mau sholat yang ngebut ya nggak. Maka itu satu. Yang kedua, tapi kabar baiknya itulah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba Tidak ada yang lebih luas ampunannya melainkan hanya Allah. Dan ampunannya selalu lebih luas daripada murkanya. Selagi kita bisa terus-menerus bertobat, nggak ada yang telat sih. Ya, jadi meskipun tadi ya tobat sambal, tapi di akhir hayatnya udah ditutup dengan taubatan nasuha, pasti tetap bisa ke surganya Allah. Ini kan lagi Insya Allah ya. lagi bahas soal Tuhan Maha Pengampun ya. Al-Ghafur. Nah ini Mami sama Papi ngerasa Tuhan Maha Pengampun waktu ngedidik kita berdua nih kayak gimana nih dulu nih? Waktu kita masih kecil kan pada nakal nih. Maafin ya. Dulu Papi dan Mami juga. Ada nggak yang merasakan Allah Maha benar-benar Maha Pengampun Sangat, sangat. ketika? Ya salah satu contoh ketika Mami sedang down atau sedang banyak pikiran, capek, banyak masalah. Terus Papi juga Ujian kesempitan. dulu ujian kesempitan, sakit. Ya itulah ujian yang benar-benar Mami rasain itu ya udah anak-anak sekolah juga pada nunggak pembayarannya. Ya, pernah Karena episode itu ya. ekonomi juga lagi morat-marit. Ya itulah. Saya harus kuat, Mami harus kuat demi anak-anak dan Papi juga berjuang, Mami juga berjuang. Dan alhamdulillah dengan kekuatan doa sampai saat ini kalian bisa menjadi anak yang soleh. Amin. Dulu 7 bulan yang nunggak, Berbakti. 8 bulan. 8 bulan, 8 bulan nggak kebayar. di depan kelas tuh suruh berdiri. Berdiri kan? Nah, ini belum bayar. Iya, makan pun ketemu seadanya. Kalau Papi gimana Pi? Iya, waktu nunggak hari bayaran itu kan dia kan ngomong ke Papi suruh ngadep ke sekolahan ke ibu guru. Malah Papi lebih galak. Gurunya aja suruh ngadep Papi. Dia ngeliat sih. Maksudnya orang yang ketang lebih galak itu banyak gitu. Iya. Iya berarti, tapi alhamdulillah akhirnya ya kitanya udah tambah baik ya. Mudah-mudahan tambah baik terus ya. Ya karena Waktu aslinya ya, waktu iya yang waktu. menuntun. Waktu karena kalau enggak kitanya yang zolim berarti nanti kitanya yang jahatin. Terima kasih ya kok sudah pencerahannya. Yuk kita siapin makan sayur dulu yuk. Sudah waktunya sahur nih. Udah bentar lagi ya? Iya, bentar lagi mau udah, imsak. siap-siap Mau nih. siap-siapin dulu ya. Dibantuin ya, Mam? Alhamdulillah. Buat pemirsa Asmaul Husna Metro TV juga yuk kalian jangan sampai lupa sahur. Jangan lupa karena sahur itu berkah. Karena dengan akhirnya makan berkah meskipun sedikit, kalau berkah pasti cukup. Maka pasti nanti Allah akan kuatkan untuk supaya kita bisa puasa. Jadi jangan mentang-mentang nggak lapar, terus ya udah aku nggak mau puasa. Tetap aja kalau misalkan kita sahur, waktunya sahur tetap harus makan, ya. Jadi kita sahur dulu, nanti kita ketemu lagi setelah jeda iklan. Sampai jumpa di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.